kawan-kawan semua. Saya sangat senang diundang oleh Odesa Indonesia karena Faiz ini secara intensif selalu mengirimkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman semua. Itulah sebabnya saya sangat bangga atas apa yang telah dilakukan, sehingga presentasi ini sebetulnya saya dedikasikan untuk membuat apa yang dilakukan oleh teman-teman itu ada frame-nya gitu. Jadi ini sangat relevan dengan konteks apa yang dibutuhkan di Indonesia. Sengaja dalam presentasi ini saya juga tampilkan data. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Harti. Bisa dikenal Inam Indonesia Empathize. Mau tanya soal kita nih sebagai fasilitator, kan kita di sini membimbing keluarga-keluarga prasejahtera. Nah, gimana sih tahapan-tahapan atau tahap-tahap memberdayakan orang miskin itu seperti apa atau bagaimana, terutama emak-emak atau ibu-ibu single parents gitu ya, atau janda dengan tanggungan anaknya tuh bisa lebih dari 2, kemudian sedangkan pekerjaan dia itu buruh tani dengan upah hanya 50 ribuan per hari, dan rata-rata kerjanya itu nggak full seminggu, kadang kalau ada yang manggil doang, kalau nggak 5 hari dalam seminggu. Nah, bagaimana sih tahap-tahap memberdayakan orang miskin seperti itu gitu loh, Bu. Terima kasih, Ibu. Saya nggak tahu bagaimana Jawa Barat ya, Bandung, karena saya nggak pernah tinggal. Gini, Harti, saya nggak tahu pengalaman di Jawa Barat, tapi saya percaya sama saja ya. Jadi saya pribadi tuh punya pengalaman tahun 2000 sampai 2005, kemudian ada gempa Bantul tuh 2006, saya mendampingi 3 tahun, kemudian ada Gunung Merapi itu 2010, saya mendampingi 3 tahun gitu ya. Nah, yang saya dampingi itu kelompok-kelompok miskin, dan saya temukan pada saat itu di 3 periode yang berbeda itu adalah kesimpulan saya adalah jangan pernah underestimate gitu, jangan pernah melihat underestimate itu bahasa, tahu lah ya bahasa Indonesia ini. Jangan pernah memandang rendah, jangan pernah memandang rendah kelompok-kelompok perempuan di kelas ekonomi rendah di Indonesia, karena ternyata ketika kita sabar mendampingi gitu, ada kreativitas yang cukup tinggi gitu yang mereka miliki, yang berasal dari aktivitas domestik. Jadi pertama, aktivitas ibu-ibu tersebut gitu ya, siapapun, janda atau single parent gitu, atau perempuan yang masih punya suami ataupun single di desa-desa yang masuk dalam kelompok sosial ekonomi rendah, itu pasti bisa dieksplorasi daya kreativitas mereka, bagaimana kemampuan domestik mereka bisa kemudian dijual. Maksudnya bukan menjadi pembantu rumah tangga, tapi misalnya mereka bisa kemudian mulai menjual apa yang mereka bisa masak, apa yang mereka bisa kembangkan. Kalau saya waktu itu yang saya tanamkan, yang saya latih itu pendampingan untuk membuat, misalnya kecil aja, untuk buat usaha mikro kerupuk. Jadi makanan pangan-pangan tradisional dari Jogja maupun Klaten, waktu itu wilayah saya Jogja, Klaten, Magelang. Jadi ada makanan-makanan tradisional yang ternyata kemudian bisa dihasilkan oleh ibu-ibu tersebut, dan kami dari universitas, saya membawa tim saya, itu kemudian menyambungkan ke rantai pasok. Jadi ke toko-toko yang ada, atau kemudian ke pasar-pasar tradisional. Jadi kami yang kemudian menjadi istilahnya pedagang, ya, penampung untuk atau paling tidak kita nggak beli, tapi kita kemudian menyalurkan sebagai penyalur dari produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok ibu-ibu itu. Nah, bertahun-tahun kami mendampingi ya, yang berhasil malah kelompok ibu-ibu, bukan kelompok bapak-bapak. Jadi
ini pengalaman di Jogja tentunya ya, Jogja, Klaten, Magelang. Saya belum pernah ke Bandung karena nggak tinggal lama di sana kan, karena kalau pendampingan tuh kan kami kan seminggu 3 kali ke lokasi mendampingi, jadi mesti intensif gitu, nggak bisa hanya sebulan sekali, itu nggak bisa. Jadi selama 3 tahun sama ada 4 tahun gitu, beda-beda periodenya itu intensif, untuk kemudian mulai mengajak mereka untuk berpikir inovasi apa yang mereka bisa kembangkan lewat aktivitas domestik mereka, sehingga mereka kemudian mandiri, atau sehingga mereka bisa mengisi waktu luang mereka ketika tidak menjadi buruh tani kan gitu. Nah itu ada banyak pangan-pangan tradisional, kerajinan, kami juga datangkan, pasti kan ada di Unpad, pasti banyak lah universitas-universitas di Bandung gitu, atau sekolah tinggi gitu bisa memberikan, kalau kami datangkan keterampilan membatik lah, keterampilan membuat kerajinan tangan, kami latih, kemudian kami sambungkan dengan workshop-workshop yang ada di Jogja, Klaten, Magelang, sehingga si ibu itu menjadi home industry gitu. Jadi ini bukan khayalan ya, ini saya lakukan betul 2000 sampai 2005, kemudian gempa Bantul itu gempa tektonik Juli 2006. Kemudian gempa Merapi itu vulkanik Desember 2010 yang berlanjut 2011 gitu. November 2010. Nah itu dalam periode 3-4 tahun kami mendampingi intensif gitu. Itu. Jadi tentu mereka belum punya keahlian, tapi kita datangkan, kita latih sehingga mereka bisa mensuplai kerajinan atau pangan tradisional dari rumahnya tanpa harus meninggalkan anak-anaknya, mereka lakukan sendiri gitu. Bisa merupakan rantai pasok, jadi mereka yang bagian menjahit atau mereka yang bagian mendesain. Jadi kan gini, membuat batik itu kan ada rantai pasok kan. Nah kita bagi gitu, siapa yang punya kreativitas untuk menjahit. Kayak saya misalnya, saya nggak bisa gambar, pilihan saya waktu itu menjahit, karena kami ini dosen juga harus ikut di dalam rantai pasok itu, jadi kita contohkan. Nah, ada ibu-ibu juga nggak bisa desain, jadi pilihannya menjahit. Ada yang nggak bisa menjahit karena nggak teliti, akhirnya pilihannya desain. Ada yang pilihannya mengemas, packaging, misalnya gitu. Nah, si pengusaha-pengusaha batik Jogja, Klaten, Magelang ini membagi rantai pasok, melatih. Ada juga handicraft. Saya sangat yakin selain Jogja, Bandung kan juga sangat tinggi kan inovasi kreativitasnya. Nah, teman-teman di Odesa Indonesia atau di kelompok komunitas lain bisa menyambungkan itu. Ya, bisa menyambungkan pengrajin yang ada dengan pemilik workshop, pengusaha yang ada. Tidak, atau sebetulnya bukan juga bagian dari CSR waktu itu. Jadi bukan dari CSR pengusaha itu ya, tapi itu juga menguntungkan bagi mereka gitu maksud saya. Si pengusaha batik tersebut atau pemilik workshop mendapatkan keuntungan karena kemudian rantai pasoknya menjadi lebih luas gitu loh ya. Jadi bukan soal mereka berjiwa sosial. Jadi pengusaha Jogja, pengusaha batik di Jogja, pengusaha kerajinan tangan di Jogja, pengusaha pangan di Jogja lebih berjiwa sosial daripada Bandung. Kalau kami waktu itu menghidupkannya, keterkaitannya adalah ekonomi gitu. Jadi si pengusaha, si pemilik workshop mendapatkan keuntungan ekonomi juga. Jadi ini bukan soal hanya solidaritas sosial, makanya tadi saya sebut solidaritas ekonomi sosial. Bagaimana kita kemudian menumbuhkan adanya itu mutualisme, simbiosis gitu, saling ketergantungan yang menguntungkan secara ekonomi maupun sosial gitu. Jadi yang distimulasi bukan soal solidaritas sosial juga, tapi tinggal kita menyusun konsep bahwa we will bring economic profit to you gitu. Kita akan membawa keuntungan ekonomi bagi Anda kalau Anda melibatkan rantai pasok ibu-ibu ini. Itu yang saya lakukan sih, mungkin bisa direplikasikan mulai dari pangan-pangan kue-kue tradisional, kerajinan tangan, batik gitu. Rantai pasoknya tuh bisa dibagi. Tentu tekstil, karena kan keterampilan harus dilatih gitu. Tapi itu workable maksud saya. Itu bisa dilakukan gitu. Dan ternyata terbukti dari berbagai era kan
mulai dari tahun 2000 tuh. Terus beda lagi Batu 2006. Tuh beda tuh ini saya wilayah pendampingan kami. Kemudian Gunung Merapi. Nah, waktu itu saya terlibat juga di NTB, tapi karena jauh nggak terlalu intens, tidak seintens yang di Jogja. Oke, makasih Ibu. Jawabannya nanti saya coba implementasikan di ibu-ibu di sekitar Cimenyan. Ibu main dong ke sini nanti. Insya Allah. Itu nggak ngerti itu. Nem yang ngasih honor kamu sejak awal itu Bu Popi loh. Ibu kamu makasih. harus terima kasih itu. Ya Ibu makasih udah ngedukung kita nih. Program kita di Samin tetap jalan. Dari dulu tuh fasilitatornya cuman saya dan Rizky, dan cuman ada 2 kampung binaan sekolah Samin Sabtu Minggu. Sekarang sudah ada 15 fasilitator dan 10 kampung di Cimenyan. Ibu terima kasih ya dukungannya. Paling rajin donatur. Terima kasih banyak Ibu. Itu juga nongol itu yang ditransferin nongol itu. Kalian kita memediasi dengan pengusaha-pengusaha Bandung pasti tinggal kemudian kita menyusun konsep bahwa ada keuntungan ekonomi gitu. Ya. Mereka pasti diuntungkan juga, dan industri kreatif di Bandung kan sangat berkembang. Pilihannya sama menurut saya dengan Jogja, Klaten, Magelang gitu ya. Jadi saya sih sangat optimis, misalnya somai, batagor, atau misalnya memproduksinya bumbu kacangnya gitu. Jadi itu yang dimaksud rantai pasok. Jadi ada bagian dari penjualan yang dipasok oleh home industry atau kelompok ibu-ibu yang teman-teman lagi dampingi sekarang ini gitu. Dulu kami itu ini hotel losmen kita pasok ininya pangan-pangan tradisionalnya gitu. Oke, terima kasih Ibu. Tetap semangat ya. Siap Ibu, walaupun tetap semangat, walaupun kadang kita tuh tidak diterima dengan langsung gitu ya, tidak diterima langsung dengan baik oleh warga setempat karena kita tuh kan outsider gitu ya. Kayak hal kecil aja kita mau buka basis sekolah Samin baru nih di satu kampung, pasti kita tuh selalu dipertanyakan ada siapa nih, apa maksudnya. Kadang orang tua juga nggak sedikit ya yang nyangka takutnya anaknya itu malah dikasih doktrin yang aneh-aneh gitu. Makanya kita tuh yang lebih gampang gitu ya ngajak ke anak-anaknya dulu, ngasih kayak pendidikan atau literasi dan membangun mindset anak-anaknya dulu, karena emang susah banget nggak ngasih tahu atau sharing gitu sama ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang susah banget ngerti gitu ya, dan susah banget ngertinya itu loh Bu. Dijelasin ini sulit banget ngertinya tuh. Terus kemudian karena faktor-faktor lain kan kita tuh jauh dari kota, terus sarana transportasinya juga yang kurang, kemudian jalannya juga yang jelek, yang nanjak. Bahkan ada kampung yang benar-benar itu tuh pinggir hutan gitu Bu. Itu yang menjadi challenge kita tersendiri di sini gitu loh. Luar biasa. Seperti itu. Kemudian emang kadang juga orang tuanya itu kurang ngedukung anaknya buat ikut sekolah Samin, karena ya mereka pun belum sadar gitu akan pentingnya ikut sekolah non formal, apalagi yang kita usung kan literasi gitu yang benar-benar digenjot ke anak-anaknya. Jadi waktu itu juga kita ngajak anak-anak ke masing-masing rumah gitu ya, ngajak buat belajar. Nah ada orang tuanya itu yang sedang panen bawang merah dan anak-anaknya tuh lagi ngebantuin, tapi pas diajak orang tuanya tuh nggak ngedukung gitu, malah ngebiarin aja, nggak ngedukung anaknya buat ayo ikutan belajar atau gimana, tapi malah diem aja gitu loh. Padahal kita udah nyamper lah istilahnya ke rumahnya masing-masing seperti itu. Terus emang susah banget karena kalau misalnya setiap pertemuan diusahakan untuk
membaca buku, kalau nggak berbicara bahasa Indonesia yang baik lah ya, yang baik dan benar, kemudian well behave gitu. Tapi ketika mereka pulang lagi ke rumah, ya mereka balik lagi ke kebiasaan mereka yang lama, buang sampah sembarangan, bahkan mereka tuh suka kencing sembarangan juga di depan rumah pun mereka gitu kencing dengan bebasnya gitu. Nah, susah banget untuk menyeimbangkan hal itu gitu loh. Jadi mereka tuh yang di sekolah Samin diajarin ini, tapi di rumahnya balik lagi ke kebiasaan lama gitu loh. Itu yang bikin kita apa ya, benar-benar prosesnya dan usahanya yang subhanallah gak berat sih ya, lumayan berat lah seperti itu. Apa yang kawan-kawan tadi diceritakan oleh Harti itu ya, itu akan selalu dihadapi di dunia kerja atau lingkungan aktivitas kawan-kawan semua. Itu yang disebut dengan buy-in proses dari tindakan yang kita putuskan. Jadi maksud saya gini, apa yang udah dilakukan Harti dan teman-teman, upaya meyakinkan, upaya mereka menerima apa yang kita akan lakukan, upaya mereka terlibat gitu dalam bahasa proses pengambilan tindakan atau keputusan, itu disebut buy-in process. Nah, itu pengalaman itu sangat berharga karena kamu mulai dari kelompok komunitas, nanti kamu bekerja dimanapun, itu akan menjadi modal kamu untuk memiliki cara pandang yang bijak gitu, atau modal kamu untuk memiliki ketajaman atau sensitivitas gitu atas harus melakukan apa nih untuk si kelompok ini, si bapak ini, si ibu ini gitu. Karena kamu terbiasa melakukan istilahnya buy-in proses itu. Nanti kamu dalam terlibat proses apalagi policy making, atau kamu menjadi penasehat atau peneliti atau advisor di lingkungan kegiatan atau kerja kamu manapun, akan selalu ada proses itu. Dan itu telah kamu dapatkan pada Odesa Indonesia atau kelas Samin ini, sehingga saya sangat yakin kamu akan jauh lebih matang daripada teman-teman seusiamu yang tidak punya pengalaman ini. Dan kemampuan itu akan terus dipakai di dalam setiap lingkungan aktivitas dimanapun kamu, ketika kamu mau mengambil keputusan atau tindakan gitu, atau kebijakan. Oke, makasih Ibu. Ya itu. Bu, aku mau tanya. Ibu Wopi, terima kasih banyak. Hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa. Perkenalkan, saya Syauki, juga fasilitator sekolah Samin yang baru berusia setahun, kurang lebih 1 tahun, diajak sama Rizky sama Harti, itu luar biasa. Salah satu bentuk pengabdian saya juga di Odesa ini dengan sungguh-sungguh komitmen, dan salah satunya adalah berempati kepada masyarakat prasejahtera. Nah, bicara soal empati, Bu, karena saya ingin bertanya dalam konteks pegiat sosial. Kalau kita berempati di sini kan di Odesa itu salah satu objek empati kita adalah kan masyarakat prasejahtera yang memang di negara kita ini ya orang-orangnya belum semuanya merasakan kesejahteraan. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau di negara-negara maju misal seperti mungkin Australia yang masyarakatnya sudah dikategorikan orang-orang yang mendapat kesejahteraan yang layak gitu. Memang di negara maju tersebut apa sih objek empati mereka gitu. Sedangkan yang di Indonesia saja kita usung empati itu kan tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat miskin, itu salah satunya kan. Nah, sedangkan bagaimana kalau di negara-negara maju yang memang masyarakatnya sudah dikategorikan sejahtera, arah empati mereka tuh kemana gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan pertama saya. Dan yang kedua, dari awal saya memperhatikan materi dari Bu Popi luar biasa yang membahas tentang ekonomi politik, itu sangat menggugah kami ya. Memang mahasiswa bukan jurusannya, tapi apakah kami ini mahasiswa yang selain ekonomi bisa belajar secara otodidak? Nah, bagaimana cara kita mencari ilmu ekonomi politik tersebut, dengan apa dan bagaimana langkahnya? Karena menurut saya pribadi itu sangat menarik gitu kan, apalagi berbicara tentang data-data, itu sangat menarik dan untuk direpresentasikan gitu.
Nah itu Bu Popi dari saya 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Syauqi, pertama saya ingin Syauqi saya tahu Anda pasti menyadari ya, ada beda simpati dan empati. Odesa Indonesia ini bagus memilih kata empati. Kalau implikasinya itu ketika kamu menjadikan sekelompok tertentu sebagai istilah kamu tadi objek empati gitu ya, itu artinya jangan ada jarak antara kamu dan objek tersebut gitu. Karena artinya kamu kemudian menjadi tenggelam di dalam kehidupan mereka untuk kemudian bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik bagi kelompok tersebut gitu. Itu bedanya. Kalau simpati ada distance, ada jarak, sehingga terasa bahwa kamu kelompok intelektual, mereka kelas ekonomi rendah, mereka harus ditolong, mereka adalah target dari kegiatan kita gitu. Nah kalau pilihan kata empati itu you are involved in their activities, kamu terlibat, kamu bagian dari mereka gitu. Nah itu beda empati dan simpati. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua menyadari kenapa Odesa Indonesia memilih kata objek empati, itu beda dengan simpati. Yang kedua, bagaimana kemudian di negara maju? Anak saya tuh pada tanggal 20 Juli ulang tahun, anak pertama saya. Kemudian dia buka account donasi. Jadi yang mau menghadiahi dia lebih baik dikirim ke account ini, karena account ini nyambung untuk lembaga-lembaga donasi yang menolong anak-anak kelaparan di Indonesia dan di Afrika gitu. Itu salah satu contoh kecil. Jadi di negara maju memang tentu ada kelompok miskin, tapi kemudian sudah disubsidi kan gitu ya oleh pemerintah banyak ya. Ada gelandangan, itu pun karena mereka memanfaatkan subsidi pemerintah untuk minuman keras, untuk obat-obatan. Jadi akhirnya mereka tidak lagi berhak mendapatkan subsidi. Jadi di sini memang di negara maju social security system istilahnya, jaring pengaman sosialnya itu sudah sangat bagus, sehingga kelompok miskin atau penduduk miskin bisa menyewa rumah gitu di kompleks-kompleks perumahan khusus yang biaya sewanya bisa hanya 30-40% dari harga ekonominya gitu. Jadi mulai dari pangan, sandang, papan lah ditolong. Sehingga kan pertanyaannya lantas kemana gitu kan objek empati. Maka berkat sosial media atau teknologi informasi lewat Google, Yahoo gitu, anak saya masih remaja, mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa donasi, aksi itu bisa mereka tujukan ke negara-negara berkembang yang masih sangat miskin. Bisa mereka tujukan ke isu-isu perubahan iklim. Bisa mereka tujukan ke isu-isu eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah Australia misalnya, karena Australia ini sangat tergantung pada batu bara. Jelas kan itu bertentangan dengan komitmen pengurangan gas rumah kaca kan gitu. Nah, jadi isunya ke isu-isu untuk keberlanjutan pembangunan sustainable development goals, perubahan iklim, atau kesetaraan gender, atau kemudian kesetaraan ras atau misalnya suku, warna kulit dan sebagainya. Belum lama ini ribut karena ada diskriminasi terhadap kelompok hitam, tidak hanya di Amerika tapi juga di Australia. Ada black people kemudian langsung gitu divonis bersalah gitu. Ya, karena kemudian penampakannya yang berbeda dengan kulit putih, sehingga kemudian penampakannya berindikasi kejahatan atau kriminalitas kan misalnya gitu. Nah, anak-anak muda di sini protes. Jadi itu. Atau kemudian donasi untuk menolong anak-anak, pendidikan anak-anak atau kelaparan anak-anak di negara berkembang. Jadi ada saluran. NGO di sini aktif, Oxfam, Save the Children itu aktif, international NGO yang care gitu, yang punya subordinate office-nya di Indonesia atau di Afrika atau di negara berkembang lain.
gitu. Kemudian soal bagaimana belajar ekonomi politik. Anda beruntung hidup atau ini Anda masih mahasiswa ya, Syauqi? Iya, di pasca sarjana. Ya, mahasiswa pasca sarjana, artinya pasti puluhan tahun lebih muda daripada saya gitu ya. Nah, menurut saya Anda beruntung karena Anda hidup di teknologi informasi yang sudah sangat maju. Anda nggak perlu kemana-mana, buka Google, buka Yahoo, Anda sudah tahu apa yang terjadi di Nigeria, apa yang terjadi di Ghana, apa yang terjadi di India. Kenapa Wuhan lockdown lebih dulu kan gitu, tanpa harus kan gitu. Nah, artinya maksud saya, kalau Anda mau belajar bagaimana mempelajari atau membaca data, mulai dari bagaimana menginterpretasikan data statistik, bagaimana memaknai data statistik itu ada di Google, ada di informasi di website-website yang Anda tinggal googling, kemudian jadikanlah Google sebagai teman Anda. Ask Google as your friend. Itu artinya. Jadikan Google sebagai teman Anda. Itu Anda sedikit demi sedikit pasti bisa memahami. Nah, lewat diskusi-diskusi seperti ini, ketika saya juga nggak tahu apa-apa tentunya ketika SMA, anak Jakarta, SMA, kemudian ke Jogja, tapi lewat diskusi-diskusi kecil, lewat kelompok-kelompok diskusi seperti ini, keterlibatan Anda di Odesa Indonesia pasti mengasah kemampuan Anda tidak hanya kognitif ya, yang paling penting adalah sensitivitas Anda. Karena kalau kemampuan kognisi kan bisa dengan membaca Google, tapi yang paling penting ini kan sebetulnya sensitivitas sosial. Itu yang Anda dapat dari Odesa Indonesia, dari teman-teman organisasi komunitas lainnya, dari kelompok diskusi ini gitu. Jadi tetaplah menjadi aktivis seperti ini, karena kalau soal kognisi, kalau soal pengetahuan Anda bisa Google, tapi kalau soal sensitivitas sosial, kemampuan bisa merasa gitu, itu harus didapat dari aktivitas yang selama ini Anda lakukan di Odesa Indonesia. Itu kebutuhan yang paling penting untuk cita-cita Anda apapun di masa depan. Terima kasih Bu Popi, sangat mencerahkan. Jadi gitu Bu Popi, mungkin teman-teman juga yang sekarang ini kan saya sangat bersyukur. Mungkin dulu hanya Harti dan Rizky, saking sekarang ini bertambahnya beberapa tahun gitu ya, saking makin banyak orang yang merasakan empati, termasuk dari teman-teman lingkungan kami. Saya juga mengajak Adit, itu mengajak Iqbal, Kiki dan sebagainya, sampai saat ini sudah terbentuk 11 kampung binaan yang diisi oleh 16 fasilitator. Itu sangat beruntung sekali. Saya memang kata Pak Budiana juga, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar di dunia ini sudah merubah visi misi mereka untuk ke arah empati kan. Artinya secara generalnya saja yang global gitu, mereka sudah merubah paradigmanya menjadi paradigma empati, apalagi kita mungkin yang kelas bawah itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan teman-teman ini yang siap bersedia untuk terus berempati kepada sesama tentunya. Ya, terima kasih Bu Popi juga. Saya kembali ke pertanyaan Kang Hamid tadi ya, bagaimana negara membangun negara lebih adaptif. Ketika para pengambil kebijakan kemudian diisi oleh nantinya gitu ya, 15-20 tahun kemudian, diisi oleh teman-teman seperti kalian semua ini aktivis Odesa Indonesia, saya sangat yakin kebijakan negara akan jauh lebih adaptif karena dibangun oleh gitu ya, pengambil kebijakan yang sejak muda itu mengasah sensitivitas sosialnya gitu di lingkungannya, mulai dari kelompok studi sampai kemudian pendampingan pada kelompok prasejahtera. Nah, ini nih mahal harganya. Mungkin bukan soal nilai rupiah gitu, tapi pengalaman ini gitu, Anda bisa rasakan nanti 15-20 tahun ke depan bahwa ini wisdom ya, kebijaksanaan, kearifan, kemampuan memetakan masalah itu Anda dapat dari aktivitas semacam ini.
Mungkin sekarang mengisi waktu, lumayan dapat uang saku, yang nggak apa-apa, motivasinya itu juga nggak apa-apa. Tapi saya bisa menebak kalau nanti Anda bekerja di tempat lain gitu dengan bekal aktivitas seperti ini, Anda akan menjadi manusia yang lebih gitu dibandingkan dengan teman-teman yang tidak memiliki bekal itu. Menjadi apapun Anda pasti menjadi manusia lebih. Itu tadi kecakapan, kemudian dalam meyakinkan siapapun, kemudian ketajaman melakukan pemetaan, konstelasi, masalah, kemudian kemampuan mengatasi masalah, mencari solusi, troubleshooting istilahnya. Kemudian sampai pada stamina. Stamina kan juga penting kan. Anda menjadi jenius, Anda seorang jenius, tapi Anda tidak punya survival mechanism, stamina untuk maju yang tinggi gitu. Nah kalau tadi Karti cerita gitu, itu kan soal stamina kan. Anda nggak mudah give up gitu. Anda nggak mudah menyerah. Ini soal stamina. Anda lagi melatih stamina Anda untuk menekuni satu hal dengan banyak kendala, challenge, tantangan, kelemahan, tapi Anda menjaga stamina. Nah, itu penting. Karena sejenius apapun kalau nggak punya stamina untuk menyelesaikan masalah, bertahan dalam kondisi apapun gitu, Anda akan menjadi orang yang gagal dalam kehidupan. Ya nggak, Is? Keren ya kamu. Oh. Soalnya pengalaman ya, Is, mahasiswa. Lebih keren kalau misalnya sharing langsung dengan kita Bu di sini Bu di Odessa. Semuanya. Habis sharing terus minta ditransfer kamu. Jelek ujungnya itu. Arti. Aku tuh pernah udah nginep di hotel mana gitu, Faiz nggak datang. Alah. Ya nggak, Is, iya toh. Aku bilang, Is, aku di hotel apa sih? Lupa aku Bandung tuh. Terus, aduh, aku lagi ada aktivitas lain. Ya insya Allah tentunya Hati, Sauki, Kang Hamid, teman-teman semua, insya Allah saya sangat senang karena memang hidup saya juga di situ. Nah, sekarang begini. Cuma itu persoalan saya tuh kalau ke Bandung tuh ya, naik mobil saya tuh itu mabokan itu loh, mobil, kereta itu aja itu loh persoalan saya tuh kendala kelemahan fisik. Itu kendala borjuasi, banyak keluhan. Enggak, itu bawaan kecil kan ada yang udah kalau naik mobil pusing gitu, mabok gitu tuh. Oh, itu malah nggak biasa. Nah kalau naik beca itu nggak mabok saya. Berarti naik Gojek kalau di sini Bu. Kalau saya naik bajai, kalau ada angin tuh nggak, kalau ditutup AC, nah itu saya. Sebentar, ini kamu kamu ibu dokter begini, ini capek juga bicara, tapi jangan putus dulu. Ini senior kita, Bapak Andri, Pak Andri, udah nggak ada. Tadi masuk lagi loh. Barusan live Pak. Wah, telat. Ya udah aja, Is, dilanjutin lain, Is. Ini udah jam 10 malam di sini. Hai Ibu.